Kembali lagi bersama kita nih, masih di hari Minggu, ibadah online sekolah Minggu. Dengan ibadah online di rumah masing-masing, kita percaya Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap berikan sukacita kepada kita semua. Amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hey, haleluya. Kita tetap sama-sama memuji Tuhan lagi, adik-adik. Bangkit sudah nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, katakan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, bangkit, bangkit sudah nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat
Yesus di atas segalanya. Teman-teman, saat ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya di dalam hidup kita. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betapa berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seluruh hidupku. Hanya Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Terima kasih Tuhan. Dan ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seluruh hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahan kami Tuhan Yesus yang bisa kami berikan Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Dari rumah kami masing-masing kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan jamah kami, Tuhan lawan kami. Teman-teman satu persatu di rumah, Tuhan jamah kami satu persatu. Tuhan ikut hadir melalui ibadah online ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Sebentar tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya biar Tuhan boleh berbicara kepada kami teman-teman di sini Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Biar kehidupan kami boleh diubahkan, biar kami boleh semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Siapa di sini yang pernah jatuh hingga luka berdarah? Atau mungkin kamu tidak taat pada mamamu, tidak boleh main benda yang tajam tapi tetap dimainkan hingga akhirnya kamu terluka. Gimana sih rasanya luka?
Sakit tidak. Hari itu adalah hari yang sangat menyedihkan. Beberapa perempuan yang mengenal Yesus menangis dengan sangat sedih. Murid-murid Yesus bersembunyi, takut ketahuan orang. Mereka yang selama ini mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, hari itu mereka berlarian bersembunyi karena takut ditangkap seperti Yesus. Yesus sudah ditangkap. Yesus sudah dibawa dan dikuasai oleh orang-orang yang tidak suka kepada Dia. Sementara itu, orang-orang yang jahat dan membenci Yesus terus mengolok-olok Yesus. Bahkan mereka ingin agar Yesus mati. Mereka sangat membenci Yesus rupanya. Mereka ingin Yesus dihukum. Mereka ingin Yesus disalib. Apakah Yesus melakukan kesalahan? Tidak. Apakah Yesus melakukan dosa? Tidak. Apakah Yesus pernah mencuri dan membuat orang sedih? Tidak. Yesus tidak salah apa-apa, tapi mereka begitu benci kepada Yesus, ingin Yesus mati. Salibkan Yesus, salibkan Yesus, begitu teriak orang-orang itu. Wajah mereka penuh dengan kemarahan dan kebencian. Salibkan Yesus, salibkan Yesus. Mereka berteriak semakin keras dan semakin marah. Bahkan Yesus ditukar. Iya, Yesus ditukar dengan seorang penjahat bernama Barabas. Orang banyak itu meminta Barabas dibebaskan dari penjara dan meminta agar Yesus yang dihukum. Prajurit-prajurit yang gagah perkasa itu mulai memukul Yesus menggunakan cambuk. Yesus dicambuk berkali-kali hingga semua punggung Yesus luka. Luka sedikit saja membuat kita kesakitan, bahkan menangis. Mama sakit aku, gak mau diobati, gak mau dipegang, lukanya sakit. Tapi ini Yesus dipukuli berulang-ulang sampai badannya berdarah. Kemudian mereka menyuruh Yesus memikul salib. Salib itu berat dan besar sekali. Yesus sangat capek. Badannya sudah penuh dengan luka di mana-mana. Tidak hanya itu, Yesus diberi mahkota, tapi bukan mahkota yang bagus, melainkan mahkota yang terbuat dari duri. Dari kepalanya mengalir darah terus-menerus karena mahkota duri itu. Dengan keadaan yang sangat lelah, kesakitan, dan berdarah semua, Yesus dipaksa untuk menaiki bukit sambil membawa salib yang besar dan berat. Bukit itu bernama Bukit Golgota. Yesus tahu bahwa kematiannya semakin dekat. Perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus semakin keras menangis. Murid-murid Yesus benar-benar takut sekarang. Mereka sekarang sendirian. Yesus tidak bersama dengan mereka. Tahukah kamu siapa yang diingat Yesus waktu Yesus menjalani semua itu? Yesus ingat kamu, bahkan kakak juga Yesus ingat. Kasihnya kepada kita lebih besar dari rasa sakit yang dialami di waktu itu. Yesus adalah Raja yang seharusnya dipuji dan dihormati. Tapi Yesus tidak marah ketika Dia tidak dihormati. Yesus mengasihi kamu dan kakak. Lalu Yesus dinaikkan ke atas salib yang besar itu. Lalu terdengar suara, dok dok, dok dok, dok dok, dok dok. Bunyi apa itu? Ternyata Yesus berteriak kesakitan. Tangan dan kaki Yesus dipaku di salib itu. Bisa kamu bayangkan sakitnya seperti apa? Kakak tidak bisa membayangkan karena pasti sakit sekali. Waktu demi waktu berlalu, kira-kira mulai jam 12 siang sampai jam 3 sore, langit yang seharusnya masih terang menjadi sangat gelap. Sesuatu yang sangat penting akan terjadi. Sekitar jam 3 siang, Yesus berteriak kepada Bapaknya, Bapak yang menyuruh Yesus untuk melakukan semua itu. Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapaknya, lalu Yesus mati. Yesus sang Raja itu mati. Yesus dihukum menggantikan kamu dan kakak.
Yesus adalah juru selamat kita. Tidak ada yang bisa menggantikan kita selain Yesus sendiri. Hanya Yesus yang bisa. Hari ini kita semua tidak perlu takut lagi, karena semua hukuman kita sudah diselesaikan oleh Yesus. Hore, terima kasih Tuhan Yesus. Siapa yang mau dihukum? Tentu tidak ada ya. Nah, siapa yang mau menerima Yesus sang juru selamat untuk masuk ke dalam hatimu? Mari kita berdoa. Adik-adik sekalian, mari siapkan hatimu. Kita berdoa sekarang ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi anak-anak-Mu. Engkau sudah berkorban, menanggung hukuman bagi kami. Biarlah kami anak-anak-Mu semakin percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan sudah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang saatnya spa. Hari ini kita akan bermain menyusun kata acak. Nah, teman-teman menyusun kalimat berikut ini ya. Nah, ini dia. Yuk teman-teman, menyusun kata-katanya. Teman-teman bisa membuka di Matius 28 ayat 6. Sudah ketemu kan? Nih, Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, itu ayat kita pada hari ini. Cukup sekian ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat ketemu kembali adik-adik. Setelah kita mendengarkan cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bermain. Kita akan membuat kerajinan tangan, kita akan membuat craft yang masih berhubungan dengan penyaliban Tuhan Yesus. Kira-kira apa ya? Kita akan membuat salib Tuhan Yesus. Dan nanti kalau sudah jadi, teman-teman bisa ditempel di dinding atau di depan pintu. Bahannya cukup ringan kok, cukup mudah. Ada semuanya di sekitar kita. Pertama, kardus ya. Kardus seperti ini teman-teman. Nah, kardus ya. Terus nanti kertas yang bermotif, bisa kertas lipat atau kertas bekas kalender bekas. Nanti kertasnya itu akan kita potong kecil-kecil seperti ini. Nah, mudah kan? Nah, caranya bagaimana? Nah, sebelum kita buat salibnya, kita buat pola dulu seperti ini. Nah, kita pola dulu menggunakan pensil, penggaris, dan gunting. Setelah itu nanti polanya kita gunting. Nah, kita gunting ya, kita gunting nanti jadi seperti ini. Nah, sebelum kita tempel nanti atasnya kita beri lubang seperti ini. Gunanya untuk apa? Untuk kita tempelkan di depan dinding, di depan pintu atau di dinding. Nah, setelah itu kita ambil lem, kita beri lem. Ya, kita beri lem sedikit-sedikit saja. Terus kita ambil potongan-potongan kertas tadi yang sudah dipotong terus sampai penuh, sampai bawah. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, tara, sudah jadi kan? Cukup mudah membuatnya. Pasti teman-teman, adik-adik semuanya pasti bisa. Nanti minta dibantu mama, kakak, ayah, papa, bunda, atau siapa aja yang ada di rumah. Mudah kan? Yuk kita sama-sama buat. Yuk, semuanya bisa ya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.